Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman etisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para sahabat Nabi itu adalah orang yang sangat sehat dan bugar. Bahkan Nabi pun hampir tidak pernah sakit dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu sangat memperhatikan kebugaran dan kesehatan fisik beliau. Dan beliau juga orang yang tidak mudah lelah ya. Ketika para sahabat lelah dalam perjalanan, ketika Nabi dan para sahabat itu melakukan perjalanan panjang, Nabi adalah orang yang sangat paling kuat bertahan. Satu syariat Nabi mengajarkan kita juga untuk dapat memperhatikan kesehatan kita. Nabi SAW bersabda, nikmatani maknum fihima khairum minan nas, kesehatan dan kelapangan waktu. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang mengabaikannya, yaitu kesehatan dan kelapangan waktu. Apa sih rahasia Nabi itu selalu sehat, kemudian bugar dan jarang sakit? Ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah Nabi itu punya kebiasaan yang baik ya. Ada empat kebiasaan baik yang perlu kita tahu ya. Yang pertama adalah as-sa'ud, yakni Nabi suka menghirup udara dengan bernafas secara dalam, sehingga peredaran nafas beliau dan peredaran darah beliau menjadi lancar. Ini bisa dilakukan dengan hiking, mungkin ke tempat-tempat yang asik seperti gunung dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah lar'ud, yaitu Nabi itu suka mengkonsumsi vitamin-vitamin yang dapat menyehatkan tubuh beliau. Nah, buat teman-teman yang ingin bisa selalu aktif dan produktif tanpa gampang lelah, itu salah satunya dengan dapat mengkonsumsi madu. Ini juga salah satu sunnah Nabi ya, yang membuat tubuh kita selalu bugar dan sehat. Kemudian yang ketiga adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Jadi Nabi itu juga suka bekam tubuh ya. Dan yang keempat adalah al-masyhur. Nabi itu punya kebiasaan suka jalan kaki. Bahkan kadang-kadang grounding, tidak memakai alas kaki. Kenapa Nabi suka jalan kaki? Karena itu adalah sebuah kebiasaan yang sangat menyehatkan. Bahkan dalam Islam, kita diajarkan banyak sekali ya ibadah-ibadah yang dilakukan dengan cara berjalan kaki, seperti jalan ke masjid ketika ingin sholat berjamaah. Itu lebih baik berjalan kaki daripada berkendara kalau masih terjangkau dengan berjalan kaki. Begitu juga dalam ibadah tawaf, kita jalan kaki. Kemudian ibadah sa'i, kita juga jalan kaki. Kemudian perjalanan dari Arafah ke Mina juga dengan berjalan kaki. Sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga punya hobi naik gunung dengan cara hiking, jalan kaki ke gunung Uhud, dan itu rutin beliau lakukan. Ini adalah kebiasaan Nabi yang menjadi rahasia. Jadi kenapa Nabi itu bisa tetap sehat, bugar, dan jarang sakit. Kemudian rahasia lainnya adalah Nabi itu juga suka berolahraga. Di antaranya beliau itu juga suka lari ya. Biasanya kalau Nabi itu berlari, beliau itu tidak sendiri, pengennya bareng dengan pasangan. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki pasangan, bisa menjadi hal ini sebagai sarana ya untuk memiliki quality time bersama pasangannya, berlari bersama. Nabi pernah dikisahkan ya melakukan lomba lari dengan istri beliau.
Sayyidina Aisyah ketika dalam sebuah perjalanan. Jadi saat mereka lagi ada trip perjalanan yang jauh begitu, di tengah perjalanan pas saat berhenti, itu Nabi sampaikan kepada Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, yuk kita lomba lari." Akhirnya ya mereka berlomba, dan itu ternyata tidak hanya sekali, namun sudah beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa olahraga lari bisa menjadi cara ya untuk mempererat hubungan keluarga atau quality time ya, sambil tetap menjaga kesehatan. Kemudian Nabi juga punya hobi berkuda, memanah, kemudian ada juga berenang. Berenang sendiri adalah olahraga yang sangat dianjurkan karena renang itu biasanya seluruh otot tubuh itu bergerak ya, dan bermanfaat juga untuk kesehatan jantung serta peredaran darah. Ini adalah aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Sampai muncul hadis yang luar biasa, kata Nabi, segala sesuatu yang tidak ada zikrullah di dalamnya, maka dia adalah sia-sia, kecuali 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah sedaguraunya suami dan istri. Kemudian yang kedua, bermain-main dengan cara melatih kuda. Yang ketiga, bermain-main dengan cara berlatih memanah. Dan yang keempat adalah bermain-main dengan cara berarti berenang. Jadi berenang walaupun fun, happy, seru, tetapi bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa manfaat ya olahraga dalam Islam, antara lain itu dapat menjaga amanah kesehatan, kemudian meningkatkan semangat beribadah, dan bisa juga menghilangkan stres dan meningkatkan kualitas hidup. Rasulullah SAW tidak hanya menganjurkan olahraga ya, tetapi juga menjalani gaya hidup yang sehat. Beliau makan dengan porsi yang cukup, tidak berlebihan, dan selalu mengkonsumsi makanan yang halal serta thayyib. Beliau juga tidur dengan cukup dan menjaga kebersihan diri. Olahraga adalah bagian dari kebiasaan sehat yang dapat membuat kita lebih kuat, lebih baik dalam menjalani ibadah. Teman-teman netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan kita. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga sebagai wujud syukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, beribadah juga dengan lebih khusyuk, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Dan yang tak kalah penting adalah mari kita menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.